البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam Sahih Bukhari kita masih di pembahasan hadis yang ke-74 terkait dengan masalah itu. Baik. Berarti apa? Langsung aja di dalam surat Al-Kahfi. Ini satu-satunya ya. Hanya dalam surat Al-Kahfi pembahasan tentang itu memang. Baik, berarti kita mulai dari ayat yang mana? Berarti apa? Lauk itu lauk kayak ceritanya ya. Baik, berarti kita mulai dari 78 nih ya. Zahirnya. Iya 79. Ayo 79. Yaitu apa? Nabi Khadir mengatakan saunabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Saya akan memberitakan kepadamu perkara yang Anda tidak mampu untuk bersabar terhadapnya. Nah, sekarang saatnya penjelasan. Amma safinatu fakanat limasakin. Amma ini adalah sebagai apa? Harfu tafsil, yaitu perincian. Adapun ini begini, adapun itu begitu. Ini harfu tafsil. Adapun kapal yang menjadi permasalahan pertama, fakanat limasakin, maka dia itu adalah milik orang-orang miskin, para nelayan miskin. Tayyib. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kalau tak salah, sudah lama bacanya, ini menunjukkan bahwasanya orang miskin itu masih memiliki pekerjaan, tapi apa? Hirfah yang dhaifah, pekerjaan yang hasilnya sedikit, lemah, makanya masakin. Adapun kalau fakir, fuqara itu tak punya kerjaan, tak punya pekerjaan. Ini secara mudahnya, dan itu juga disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah. Ya'maluna fil bahr, mereka bekerja di lautan sebagai nelayan. Fa'aradtu an a'ibaha, lalu saya ingin membuat dia buruk, tidak ingin menenggelamkan atau merusak, tapi biar tampak buruk saja penampilannya. Jadi yang kalau nanti dalam riwayat yang lain, yang dilepaskan kayunya itu di tepi saja, bukan di bagian bawah. Kalau bagian bawah ya memang semua orang pun ketakutan, nelayan pun takut. Tapi nelayannya tenang saja di situ. Mereka tahu Nabi Khadir dan mereka lihat bahwasanya yang dilepas hanya satu di tepi saja, sehingga nampak buruk. Mungkin kalau dicat, diambil satu memang jadi nampak buruk, tapi tidak membahayakan. Kenapa demikian? Kata beliau, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Dan di hadapan mereka, ini termasuk adad, wara', artinya di belakang, dan wara' artinya di hadapan. Nah, sekarang yang dimaksudkan adalah di hadapan. Sebagaimana tafsir Ibnu Abbas, wara' di sini artinya qudam. Di hadapan mereka ada seorang raja. Jadi kapal ini nanti akan berlabuh di sebuah dermaga yang dikuasai oleh seorang raja yang jahat. Ya'khudhu kulla safinah, dia akan merampas setiap kapal ghasba, dengan paksaan. Baik. Ya, jadi lanun mungkin. Tapi kalau kapalnya nampak buruk, tak yalah, lepaskan aja kapal buruk, buat apa juga. Nah, itulah tujuan Nabi Khadir. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama masuk dalam pembahasan apa itu? Irtikabu akhafid dararain, yaitu melakukan kerugian atau bahaya yang lebih ringan tatkala dipaksa memilih salah satu. Kapalnya tetap cantik tapi nanti dirampas, hilang, ataukah buruk sedikit tapi tetap selamat. Tentunya cara yang kedua lebih baik. Jelas ini merugikan tapi rugi sedikit, yang penting kapal masih selamat. Kayu nanti boleh tambah lagi. Baik. Nah, ini dalam usul fikih penting sekali pembahasan ini. Baik. Kemudian yang kedua, wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minain. Adapun si anak kecil yang lelaki itu, yang saya entah apa itu, patahkan lehernya ke apa, yang saya bunuh itu, maka ayah dan ibunya adalah dua orang mukmin. Jadi ayah ibunya orang baik. Tapi masalahnya apa? Fakhoshina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Kami khawatir
anak ini akan memaksa mereka berdua menjadi orang yang melampaui batas dan masuk kepada kekufuran. Terkadang walaupun orang tua ini sudah masuk Islam, tapi kalau terkadang karena terlalu cinta anak, boleh jadi nanti anaknya terlalu manja, suka minta ini itu, akhirnya orang tuanya jadi masuk pada dosa-dosa, boleh jadi. Nabi Khadir tahu anak yang ini nanti kalau besar akan seperti itu. Makanya ini juga masuk dalam pembahasan tadi, yaitu irtikabu akhafid dhararain, yaitu memilih kerugian yang lebih ringan di antara dua kerugian kalau terpaksa memilih salah satu. Mana yang lebih selamat? Yaitu hilang anak tapi iman selamat, nanti boleh punya anak lagi. Atau anaknya selamat tetapi iman melayang, jelas rugi dunia dan akhirat. Ya sudah, kalau memang keadaan seperti itu, bunuh saja anak itu. Tentunya ini untuk orang yang tahu perkara gaib. Kita jelas tak tahu, tak boleh macam itu. Ini Nabi Khadir, kisnya lain, beliau dapat wahyu. Beliau nabi. Makanya diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibnu Abbas diberi surat oleh Nafi al-Azraq, Khawarij di zaman tabi'in, menanyakan, boleh tidak saya membunuh anak-anak? Maka Ibnu Abbas ditanya banyak soal. Ibnu Abbas mengatakan, kalau bukan karena saya khawatir kalian itu semakin merusak, misalnya saya tak mau berkirim surat dengan kalian. Iya, ahlul bidah, kalau terbukti ahlul bidah tak boleh kita hubungan, nanti malah kita dituduh bersyubhat lagi. Tapi Ibnu Abbas memilih risiko itu karena jangan sampai, yaitu sebagai nahi mungkar, jangan sampai orang ini merusak lebih banyak. Maka Ibnu Abbas di antara jawabannya mengatakan terhadap kes anak, kalau engkau punya ilmu seperti ilmunya Khadir, boleh engkau bunuh anak-anak. Tak mampu dia. Jawaban beliau tegas. Kemudian setelah itu dikatakan fa'aradna ayyubat. Ini kalau qiraah apa itu? Qaulun waras dan duri, yubaddilahuma. Tapi kalau qiraah kita apa? Yubaddilahuma. Fa'aradna ayyubaddilahuma rabbuhuma khairam minhu zakatan wa aqraba ruhma. Maka kami ingin untuk Rabb mereka, yaitu Allah, memberikan ganti untuk mereka berdua anak yang lebih baik daripada anak ini, zakatan, lebih suci, wa aqraba ruhma, dan lebih dekat kasih sayangnya. Sebagian mufassirin mengatakan yaitu anak perempuan. Biasanya anak perempuan senang diatur, anak laki-laki pening kita biasanya. Nah, ini kata para mufassirun. Inilah jawaban yang kedua. Maka bukan berarti anak hilang sudah habis, tak. Allah akan memberikan ganti dengan anak yang lebih baik, anak solihah, anak yang senang diatur, dan seterusnya. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun dinding itu, dinding yang hendak roboh itu, lalu saya berdirikan lagi, saya tegakkan, maka dia itu milik dua anak lelaki yang yatim di negeri ini. Kita lihat awal ceritanya itu apa? Qaryah. Istilahnya lafadznya apa? Qaryah. Tapi ketika penjelasannya masuk istilahnya ditukar jadi Madinah. Ini menunjukkan terkadang Qaryah adalah Madinah. Tidak wajib yang namanya Qaryah itu dusun atau desa. Terkadang dia adalah kota, bahkan terkadang dia adalah negeri. Sebagian mufassirin mengatakan kalau kita lihat teliti Al-Quran dari awal sampai akhir, istilah Qaryah ini biasanya ada gambaran negatif, pembahasan masalah kekufuran, masalah azab, masalah negeri-negeri yang buruk, seringnya menggunakan Qaryah. Tetapi kalau bicara yang bagus-bagus, seringnya menggunakan Madinah, seringnya. Bukan selalu, tapi seringnya demikian. Nah, di awal kita lihat tatkala membicarakan tentang kedekutnya penduduk negeri itu, istilahnya Qaryah. Tapi tatkala bicara tentang anak yatim yang tak salah apa-apa, bahkan orang tuanya ini orang tua yang soleh, maka Nabi Khadir menggunakan istilah Madinah. Baik. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Dan di bawah dinding itu, di bawah tanah, mungkin di dekat pondasinya, ada pundi-pundi perbendaharaan milik anak itu, kedua anak itu. Wa kana abuhuma sholiha. Ayah mereka berdua itu orang tua yang soleh. Dijelaskan oleh jumhur ulama,
dari hadis ini, dari ayat ini ada dalil bahwasanya orang tua yang soleh itu Allah tidak akan menyia-nyiakan anak-anak mereka. Allah yang akan menjamin rezeki mereka dengan sebab kesolihan orang tua. Baik. Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan untuknya jalan keluar dari setiap masalah dan memberinya rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Orang bertakwa rezekinya dijamin oleh Allah, bahkan anak-anaknya pun dijamin. Baik. Makanya kalau kita lihat di dalam biografi Umar bin Abdul Aziz dengan kezuhudan beliau, maka ketika anak-anaknya minta duit, maka Umar mengatakan, wahai anak-anakku, kalau kalian bukan anak-anak yang soleh, saya tak mau membantu kalian dengan harta Allah untuk berbuat jahat. Tapi kalau kalian anak soleh, maka wallahu yatawallas solihin. Allah selalu akan mengurusi dan melindungi orang-orang yang soleh. Nah, anaknya taat. Dan memang terbukti setelah Umar meninggal, anak-anaknya itu jadi orang-orang kaya semuanya dengan ketakwaan. Kaya dan takwa. Sementara anak-anak raja yang setelahnya, si Abdul Malik, ternyata apa? Sejak kecil berfoya-foya, ketika orang tuanya mati, anak-anaknya terlantar, jadi orang miskin. Bahkan anak-anaknya datang ke anak-anak Umar bin Abdul Aziz, hutang. Terbalik urusannya. Allah yang mengatur segalanya, ada hikmah. Baik, sekarang masalahnya, baik, kenapa tidak sekalian hartanya itu dikeluarkan untuk anak-anak itu? Masalahnya, kalau mereka masih anak-anak, dikhawatirkan nanti apa? Harta itu akan diselewengkan, akan dipakai oleh sebagian wali atau orang-orang dewasa yang tidak amanah. Baik, makanya Nabi Khadir tidak ingin harta ini terbuka sekarang. Kalau dindingnya itu mau roboh, boleh jadi orang-orang di kampung akan membantu untuk memperbaiki, sekedar memperbaiki, mereka mungkin mau membantu, atau walinya yang membantu menegakkan dinding tadi. Nanti kalau mereka menegakkan, mungkin akan ketahuan ada perbendara, ada apa, pundi-pundi kekayaan di bawah dinding itu, akhirnya malah diambil orang. Baik, makanya sebelum orang lain tahu, Nabi Khidir menegakkan dinding itu agar orang tak ada yang mendekat ke situ, menyangka ada masalah apa dan apa. Baik. Fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma. Lalu Rabbmu menginginkan apabila kedua anak itu sudah mencapai usia besar, yaitu apa? Sudah layak untuk mengurusi diri sendiri, layak untuk memegang harta, wa yastakhrija kanzahuma, dan merekalah yang akan mengeluarkan pundi-pundi mereka berdua itu tanpa diganggu oleh orang lain, tanpa campur tangan para wali. Baik. Untuk apa ini Allah tetapkan demikian, walaupun yaitu apa, mereka sekarang mungkin perlu harta, tapi Allah tunda, Allah akhirkan sampai masa yang lebih tepat. Rahmatan mir rabbik, itu rahmat dari Rabbmu, ditunda pemberiannya ke waktu yang lebih tepat daripada nanti hartanya malah diambil, dikebas oleh para wali atau apa. Baik, sebelum kita mengakhiri pembahasan ini, yaitu apa, kita lihat case-nya ada 3. Case pertama terkait dengan apa tadi itu? Terkait dengan kapal. Yang kedua terkait dengan anak lelaki yang kecil. Yang ketiga terkait dengan 2 anak lelaki yatim. Apa perbezaannya? 2 case yang pertama ini dohirnya buruk. Sementara 1 case yang terakhir dohirnya bagus tapi tidak minta upah. Untuk perkara yang dohirnya buruk, maka Nabi Khadir menisbatkan amalan pada diri beliau sendiri. Dikatakan apa? Fa'aradtu an aibaha. Saya ingin menampilkan buruknya kapal ini, menampakkan buruk. Kemudian kes yang kedua, membunuh anak. Ini dohirnya buruk, maka Nabi Khadir menisbatkan pada diri beliau sendiri, yaitu apa? Membunuh. Dan fakhashina ayyurhiqahuma, menisbatkan fa'ilnya itu beliau sendiri. Tapi untuk case yang ketiga, dohirnya bagus dan memang bagus, menegakkan dinding amal soleh, maka Nabi Khadir menisbatkan masalah ini pada Allah Ta'ala. Fa'arada rabbuka. Jadi 2 case pertama, iradah dinisbatkan pada diri sendiri karena dohirnya buruk. Case yang ketiga, dohirnya bagus, dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Karena dalam doa Rasulullah sudah mengatakan wasyarru laisa ilaik, keburukan tidak dinisbatkan kepadamu.
Walaupun semua takdir di tangan Allah Ta'ala, qul kullum min indillah, katakan semuanya baik buruk itu dari sisi Allah. Tetapi apa? Semua fi'il Allah itu indah. Yang dohirnya nampak buruk dinisbatkan kepada pelakunya langsung, yaitu ya kalau manusia ya manusia. Tapi yang dohirnya bagus, maka ini dinisbatkan pada Allah Ta'ala. Ini bagian dari adab. Nah, setelah itu Nabi Khadir mengatakan, wa ma fa'altuhu an amri. Saya tidak melakukan ini dari keinginan saya sendiri. Kata Al-Hafidz dalam Fathul Bari, ini menunjukkan Nabi Khadir mendapatkan wahyu. Dan kata beliau, dan inilah yang rajih, Nabi Khadir adalah nabi, mendapatkan wahyu. Tidak, beliau itu bukan sekedar wali. Ini demi menutup pendapat sebagian orang yang mengatakan wali boleh punya syariat sendiri, wali boleh dapat bisikan dari Allah. Tak, Nabi Khadir adalah nabi mendapatkan wahyu. Zalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Itu tadi adalah hakikat dari perkara yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Nah, selesai cerita Nabi Khadir di sini. Ilahuna wallahu a'lam. Kesimpulannya apa? Dapat pelajaran banyak Nabi Musa di dalam perjalanan yang sangat jauh itu. Dohirnya hanya 3 poin, tapi pasti apa? Hikmahnya banyak sekali di balik itu semua. Ya, kayaknya matlamat Allah menurunkan Nabi Musa itu bukan nak sampai ilmu Nabi Khidir, tapi peristiwa ini nak menunjukkan bahawa ilmu Allah itu tanpa luas. Betul, itu yang dijelaskan oleh para mufassirin. Bukan betul-betul Nabi Khadir lebih mulia atau apa, Nabi Musa jahil, tak. Tapi ini menunjukkan ilmu Allah itu luas sekali. Yang diberikan Nabi Musa banyak, tapi sisanya masih banyak lagi. Terserah Allah diberikan pada siapa. Ini sebagai pelajaran untuk yang selain Nabi Musa juga. Kebakaran Nabi Musa adalah ini dengan Fir'aun. Betul. Kebakaran Nabi Khadir lain lagi. Dan Nabi Khadir bebannya tidak sebesar Nabi Musa. Nabi Khadir tidak memimpin umat dohirnya. Makanya tidak dikatakan sebagai Rasul, tapi Nabi. Kalau Rasul, bebannya udah beban gergasi selalu. Oh, memang cabarannya lain. Nabi Nuh pun dia tak sekali kaumnya habis itu banjir habis ni. Tapi apa? 950 tahun siapa yang sabar? 1000 tahun. Iya, Nabi Nuh itu. Memang beliau Rasul pertama. Cabarannya tak calang-calang. Rambut kita putih mikir itu. Betul ke riwayat kata Allah mewahyukan Nabi Nuh membina kapal. Allah mewahyukan Nabi Nuh. Iya, betul. Memang. Tapi Nuh kata ini tempat ni mana ada pokok, suruh tanam. Nah, kalau tambahan itu Wallahu a'lam, tak tahu. Tambahan Nabi Nuh disuruh tanam dulu, mungkin itu tambahan dari Bani Israel, kita tak tahu. Yang pasti itu memang dengan wahyu. Allah Ta'ala menyebutkan apa itu? Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Buatlah kapal dengan pengawasan kami dan wahyu kami. Allah yang mewahyukan, buat pola ini dan seterusnya. Desain Ya. Kakak ini yang sesuai untuk mengangkut semuanya, seluruh makhluk berpasang-pasangan diangkut di situ semuanya. ada drawing dalam. Wah, itu gimana bayangkannya, betul-betul itu kekuasaan Allah. Alat-alatnya gimana dan seterusnya. Adakah itu bermakna Nabi Nuh membuat kapal pertama di dunia? Bukan mustahil, bukan bangsa Viking. Bahkan Nabi Nuh sudah membuat itu dengan wahyu dari Allah. Nah, mungkin setelah itu baru turun-temurun diajarkan ilmunya. Teknik membuat Iya. kapal. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.